Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke. Bab 1993 sampai bab 1996. Meskipun Dugu Yiking secara nominal adalah kepala keluarga Dugu, keluarga Dugu sekarang dikendalikan oleh kakak laki-laki tertua kedua, Dugu Erbai, dan putra tertua ketiga, Dugu Sanseng. Dugu Yiking tidak memiliki status sama sekali dalam keluarga. Berbicara mendengar hal ini, Lin Sueyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Hei, Nona Dugu yang malang. Dia pulang dengan penuh kegembiraan. Dia pikir dia sangat ingin dia mewarisi warisan leluhur dan mengambil alih keluarga Dugu. Siapa tahu dia akan pergi menjadi Dugu, budak moral. Ye Chong menyipitkan matanya, memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Lin Sueyan menambahkan, namun, dalam analisis akhir, ini masih merupakan masalah keluarga-keluarga Dugu, kami tidak berani ikut campur, dan bahkan jika kami mau, itu tidak mungkin, bagaimanapun, ini adalah Blackwater kota, dan Dugu moralitas sangat kuat, bahkan jika semua orang tahu apa yang terjadi, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Faktanya, Lin Sueyan juga mengingatkan Ye Chong untuk tidak bersikap impulsif. Ye Chong mengangguk dan bertanya, berapa level leluhur Dugu ini sekarang? Saya mendengar bahwa dia sudah menjadi Grandmaster Surgawi Puncak, kata Lin Sueyan. Alam Master sebenarnya sama dengan ahli bela diri, dan juga dibagi menjadi 4 alam, langit, bumi, Suan, dan Huang. Setiap alam mempunyai 4 keadaan, primer, kecil, besar, dan puncak. Jika Dugu Daode sudah berada di puncak tingkat surga, maka ia memang telah mencapai puncak budidaya manusia. Dikatakan bahwa jika Anda mengambil satu langkah maju, Anda dapat melampaui keabadian dan menjadi abadi di bumi. Namun, Dewa Bumi tampaknya hanya ada dalam legenda. Setidaknya sejauh ini, Ye Chong belum melihat atau mendengar tentang mereka. Bagaimanapun, Grandmaster sudah dianggap dewa bagi orang biasa. Pemahaman masyarakat awam masih pada tahap pejuang. Kota Heisui, kediaman keluarga Dugu. Blackwater City adalah tempat dengan sumber daya terbatas. Di area kecil, semakin banyak orang berkumpul. Oleh karena itu, setiap tempat di sini sangatlah berharga, dan setiap inci tanah dapat digambarkan sebagai emas. Rumah dan perkebunan keluarga Dugu menempati sebidang tanah luas di sebelah timur kota Blackwater, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan keluarga mereka. Di sudut tenggara Dugu Mansion terdapat perpustakaan. Konon semua buku di dunia disembunyikan di sini. Tidak hanya dari kota Blackwater, tapi juga dari dunia luar. Di lantai paling atas perpustakaan, dekat jendela loteng, ada sebuah meja. Saat ini, seorang pria sedang duduk di depan meja sambil memegang buku tebal dan membaca. Pria yang membaca buku itu tampaknya berusia 50-an. Dia mengenakan mantel abu-abu panjang dan tampak lembut dan anggun, seperti seorang sarjana. Dia membaca dengan sangat serius, memegang buku di satu tangan dan cangkir teh di tangan lainnya. Tidak ada lagi teh di cangkir teh, di sebelahnya ada 2 orang pelayan, berbicara dan tertawa, mengobrol dan tidak peduli sama sekali mengganggu orang yang sedang membaca. Orang yang belajar adalah Dugu Yiking, bos dari keluarga Dugu. Dugu Yiking membaca buku itu dengan sangat serius. Dia meminum dari cangkir teh beberapa kali tanpa menyadari bahwa teh di dalamnya telah habis. Dia juga mengambil cangkir kosong, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menyesapnya beberapa kali. Baru setelah dia mengangkat matanya setelah membaca satu bagian di buku, dia menyadari bahwa air di gelas telah hilang. Kemudian, dia memanggil 2 pelayan di belakangnya yang bertanggung jawab melayaninya, dan berkata, semuanya sudah berakhir. Bantu aku membuatkan sepoci teh lagi. Kedua pelayan itu berbicara dan tertawa, tetapi mereka tidak mendengar apa yang Dugu katakan, kata Yiking. Jika Dugu Yiking tidak marah dan memberitahu kedua pelayan itu lagi.
Baru kemudian pelayan itu menyadari bahwa Dugu Yiking sedang berbicara. Salah satu dari mereka mendengus dingin, lalu berjalan mendekat, mengambil teko di atas meja dengan marah, dan berjalan keluar. Pandangan itu sepertinya menyalahkan Dugu Yiking karena menunda pembicaraan mereka. Dugu Yiking tidak marah sama sekali, dia menundukkan kepalanya sambil tersenyum dan terus membaca bukunya. Inilah situasinya saat ini di rumah Dugu. Jika ada orang luar yang tidak mengetahui urusan keluarga Dugu melihat pemandangan ini dan mengetahui bahwa pelayan tersebut berani bersikap tidak hormat kepada kepala keluarga, mereka mungkin akan bingung. Namun siapapun yang mengetahui urusan keluarga Dugu pasti tahu bahwa laki-laki tertua dari keluarga Dugu hanyalah kepala keluarga Dugu hanya sebatas nama saja. Ia tidak mengetahui kungfu apapun dan hanya bisa membaca. Belum lagi di Blackwater City. Bahkan di dunia luar, kekuatanlah yang menentukan. Oleh karena itu, orang seperti Dugu Yiking yang hanya bisa membaca dan tidak memiliki kekuatan dengan sendirinya tidak akan dihormati oleh orang lain, tetapi akan dipandang rendah di mana-mana. Bahkan para pelayan di rumah memandang rendah dia. Dan kedudukannya dalam keluarga telah digantikan oleh saudara laki-lakinya yang kedua dan ketiga. Jika bukan karena kata Dugu di namanya, dia mungkin sudah lama diusir. Dugu Yiking ini sangat pengecut dan pengecut bahkan istrinya, yang telah berpisah dengannya selama bertahun-tahun, meremehkannya. Dan putri satu-satunya, Dugu Xiaojing, juga berkeliaran di luar sepanjang tahun dan jarang kembali ke rumah ini. Dengan cepat, pelayan itu membawakan teh dan meletakkannya di depan meja Dugu Yiking dengan marah. Dugu Yiking mengambil teko dan menuangkan secangkir teh lagi ke dalam cangkirnya. Tapi kali ini, dia tidak minum. Ketika dia mengangkat cangkir teh, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan tiba-tiba melihat ke timur. Halaman di sebelah timur adalah tempat tinggal Dafang. Saat ini, di halaman terdalam distrik timur, ada seseorang yang berdiri. Itu adalah istri Dugu Yiking, Wu Liping. Wu Liping membenci kepengecutan suaminya dan telah berpisah dari suaminya selama bertahun-tahun. Dia mengerutkan kening sepanjang hari, seolah dia sudah bosan dengan keluarga Dugu ini. Saat ini, Wu Liping sedang berdiri di halaman, memandangi kolam ikan besar di halaman. Ada beberapa ikan koi di kolam ikan yang berenang dengan gembira. Saat ini, pintu di halaman terbuka, dan Dugu Xiaojing masuk. "Bu, aku kembali," kata Dugu Xiaojing. Wu Liping tidak menunjukkan ekspresi sama sekali saat melihat putrinya kembali. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, dia tidak menunjukkan sedikit pun kebahagiaan atau keintiman. Wu Liping hanya berkata dengan dingin, "Kamu tidak boleh kembali." "Bu, apa maksudmu? Mengapa aku tidak kembali?" Dugu Xiaojing bertanya. "Hanya karena ayahku sangat pengecut. Kakak laki-laki tertua kita ada di sini, keluarga Dugu telah diintimidasi, dan sekarang ada peluang bagus. Nenek moyang ingin menerima saya sebagai muridnya." Dugu Xiaojing cukup tidak yakin. "Saya pasti akan bertanggung jawab atas keluarga Dugu di masa depan, sehingga saya bisa mendapatkan kembali kekuatan keluarga Dugu. Ada hal yang seharusnya dimiliki Fang Yimai, mengapa saya tidak kembali?" Wu Liping membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Dia menghela nafas dan kemudian berhenti berbicara. Dugu Xiaojing jelas sudah terbiasa dengan kelakuan ibunya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berbalik dan pergi. Setelah mengunjungi ibunya, Dugu Xiaojing memutuskan untuk bertemu leluhurnya terlebih dahulu. Dugu Xiaojing datang ke Menara Dugu di tengah rumah keluarga Dugu. Menara Dugu ini merupakan gedung tertinggi di Dugu Mansion, berjumlah 5 lantai dan sangat mewah. Nenek moyang keluarga Dugu tinggal di Menara Dugu ini. Dugu Xiaojing ingin mengunjungi leluhurnya, tetapi dia dihentikan sebelum dia bisa menaiki Menara Dugu. Orang yang menghentikannya adalah paman keduanya, putra tertua kedua dari keluarga Dugu, Dugu Erbai. "Paman kedua, apa yang kamu lakukan?" Dugu Xiaojing bertanya. "Apakah kamu mencoba menghentikanku? Saya ingin melihat leluhur saya." Dugu Erbai tersenyum sedikit dan berkata, "Keponakan tertua saya. Saya belum bertemu leluhurku. Jika waktunya tiba, kamu harus kembali dulu."
Mengapa? Apakah leluhur bersungguh-sungguh? Dugu Xiaojing bertanya. Dugu Erbai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Leluhur tidak mengatakannya, itu niatku. Karena bukan itu maksud leluhur, aku bisa pergi menemui leluhur, kata Dugu Xiaojing. Dugu Erbai menggelengkan kepalanya. Tidak. Dugu Xiaojing berkata tidak yakin. Apa maksudmu? Nenek moyang menerimaku sebagai muridnya. Mengapa dia tidak bisa melihatku? Dugu Erbai berkata, jika kamu tidak bisa melihatku, tentu saja kamu tidak dapat melihatku, kamu kembali saja dan tunggu. Saat aku bisa melihatmu, secara alami aku akan melihatmu. Dugu Xiaojing mendengus, dia tidak suka terikat oleh pengaturan orang lain. Aku ingin bertemu denganmu. Dengan mengatakan itu, Dugu Xiaojing mulai berjalan masuk. Dugu Erbai tidak menyerah sama sekali, keponakan tertua. Jangan membuat masalah dengan tidak masuk akal, ini belum waktunya bagimu untuk masuk. Saya menyarankan kamu untuk tidak mengganggu leluhur King Xiu. Paman kedua, apakah kamu juga begitu toleran? Selama bertahun-tahun, kamu telah merebut posisi ayahku, dan seluruh keluarga Dugu telah dikendalikan olehmu. Sekarang, apakah kamu berani mengambil keputusan untuk leluhurmu? Dugu Xiaojing berkata terus terang. Saat dia mengatakan itu, Dugu Xiaojing bergerak dan ingin melewati Dugu Erbai. Tanpa diduga, dia dihadang oleh Zeki Dugu Erbai. Dugu Xiaojing tidak menyangka Dugu Erbai akan benar-benar menyerangnya. Tampaknya Dugu Erbai harus mencegahnya bertemu leluhurnya hari ini. Paman kedua, kamu benar-benar kuat. Saat aku menjadi kepala keluarga, aku akan melunasi rekening ini, tentu saja. Dalam hatiku aku tahu apa yang telah kamu lakukan terhadap rumah besar kami selama bertahun-tahun, dan kami akan melunasi rekeningnya bersama-sama, kata Dugu Xiaojing. Jelas sekali kata-kata Dugu Xiaojing penuh dengan ancaman. Namun Dugu Erking tidak marah atau takut, dia hanya tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, keponakan tertuaku, apakah kamu belum mengetahuinya sekarang? Ketika Dugu Xiaojing melihat wajah Dugu Erbai yang tersenyum, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Apa maksudmu? Aku belum tahu apa-apa, Dugu Xiaojing bertanya. Dugu Erbai tersenyum dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa leluhur kembali untuk mengambil kamu sebagai muridnya dan membiarkan kamu mengambil alih keluarga Dugu? Benarkah, Dugu? Xiaojing kaget, keponakan tertua saya, Anda masih terlalu naif. Sejujurnya, leluhur saya kembali kepada Anda untuk berlatih kultivasi ganda dengan Anda, kata Dugu Erbai. Mendengar ini, ekspresi Dugu Xiaojing berubah. Apa, berkultivasi ganda dengan saya? Tapi dia adalah yang lebih tua dari saya. Apakah Anda bercanda? Haha, jangan lupa, sebenarnya, dia bukan yang lebih tua dari Anda, Dugu. Erbai tersenyum. Dugu Xiaojing mengerutkan kening. Tidak, bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana Anda bisa membiarkan ini terjadi? Haha, ini yang dimaksud leluhur, dan juga merupakan berkah bagi Anda untuk bisa berlatih kultivasi ganda dengan leluhur. Segera kekuatanmu juga akan meningkat pesat. Itulah yang diimpikan banyak orang, kata Dugu Erbai sambil tersenyum sombong. Dugu Xiaojing berkata, sama sekali tidak, Anda tidak tahu malu, dan saya masih ingin malu. Anda tidak lagi berhak mengatakan ya. Sekarang setelah Anda kembali, sebaiknya Anda patuh, Dugu Erbai tersenyum. Dugu Xiaojing mendengus dingin dan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun kepada Dugu Erbai. Jadi pada akhirnya dia berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Dugu Xiaojing kembali ke halaman Dafang lagi untuk mencari ibunya. Ketika Dugu Xiaojing berjalan kembali ke halaman, dia menemukan ibunya Wu Liping masih berdiri di tepi kolam, dan ayahnya Dugu Yiking juga ada di sini. Tak satu pun dari mereka berbicara, mereka hanya berdiri di sana. Apakah kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama? Dugu Xiaojing berjalan langsung ke arah mereka berdua dan bertanya, bagaimana nenek moyang bisa melakukan hal seperti itu? Dugu Xiaojing bahkan malu mengucapkan kata kultivasi ganda. Wu Liping masih berkata tanpa ekspresi, sudah lama ku bilang, kamu tidak boleh kembali.
Pada saat yang sama, Wu Liping melirik Dugu Yiking di sebelahnya, matanya penuh penghinaan. Dia sepertinya berkata, "Sekarang putrimu hampir dihina, kamu bahkan tidak berani kentut." Wajah Dugu Yiking sepucat air, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Faktanya, Dugu Yiking tidak bisa dikatakan tidak melakukan apa-apa, seperti yang dikatakan Su Tianlong. Orang-orang yang ditempatkan di sebelah Dugu Xiaojing memang menerima perintah dari Dugu Yiking dan ingin mencegah Dugu Xiaojing kembali. Su Tianlong menerima perintah Dugu Erbai untuk menghancurkan tata letak ini dan membawa Dugu Xiaojing kembali ke rumah Dugu. Dan Dugu Xiaojing masih dengan naif berpikir bahwa Su Tianlong adalah orang baik. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakannya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menangani masalah yang ada. Dugu Xiaojing mendengus dingin saat melihat ayahnya seperti ini. Lagi pula dia tidak memiliki banyak harapan pada ayahnya. Dugu Xiaojing berkata, "Aku pergi sekarang, meninggalkan rumah Dugu, dan tidak pernah kembali." Dengan itu, Dugu Xiaojing berbalik dan pergi. Dugu Yiking melihat sosok Dugu Xiaojing dan masih tidak mengatakan apapun. Namun dia juga tahu betul bahwa Dugu Xiaojing tidak mungkin meninggalkan keluarga Dugu lagi. "Kamu sangat kejam. Kenapa aku mengikutimu sejak awal? Apakah kamu benar-benar tega memberikan putrimu kepada monster tua itu?" Begitu. Dugu Xiaojing pergi, Wu Liping tidak dapat menahannya lagi dan bertanya pada Dugu Yiking Dao. Dugu Yiking masih tidak berbicara, dan berjalan perlahan menuju pintu masuk halaman dengan tangan di belakang punggung. Wu Liping mendengus dingin, "Saya benar-benar buta." Kemudian, ketika Dugu Yiking berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan berkata kepada Wu Liping, "Jangan khawatir, saya tidak akan pernah membiarkan putri saya berlatih kultivasi ganda dengan monster tua itu." Hanya kamu." Jelas Wu Liping tidak percaya dengan janji Dugu Yiking. Di sisi lain, Dugu Xiaojing sudah sampai di depan gerbang rumah Dugu. Sebelum dia sampai di pintu, dia dihentikan oleh seseorang. Orang yang menghentikannya tidak lain adalah paman ketiganya, Dugu Sanseng. Dugu Sanseng berdiri di sana dengan seringai di wajahnya, "Keponakanku yang hebat, mengapa kamu ingin pergi? Kamu tidak dapat pergi saat ini. Jika tidak, leluhur tidak akan bahagia." Di sebelah Dugu Sanseng, mengikuti itu tidak lain dari Su Tianlong. Baru kemudian Dugu Xiaojing menyadari bahwa Su Tianlong berasal dari 3 provinsi Dugu. "Tampaknya kecuali saya sendiri, semua orang di keluarga Dugu tahu apa yang dipikirkan leluhur." Ayahnya mengatur agar dia kembali karena dia benar-benar tidak ingin dia kembali. Adapun Dugu Erbai dan Dugu Sanseng, tujuan mereka adalah pulang ke rumah dan memuaskan hasrat egois leluhur mereka. Memikirkan hal ini, Dugu Xiaojing mengertakkan giginya dengan kebencian. "Kamu bajingan. Apakah kamu benar-benar tidak tahu malu?" "Apa yang tidak tahu malu tentang ini? Selama leluhur menyukainya, kita bisa menjanjikan apapun padanya," Dugu Sanseng berkata sambil tersenyum. "Jangan lupa, satu-satunya yang dapat mempertahankan status keluarga Dugu kita sekarang adalah leluhur." Dugu Xiaojing mendengus, "Tidak tahu malu. Jika saya tidak berbicara omong kosong kepada Anda, minggirlah, saya ingin pergi." Dugu Sanseng terkekeh, "Keponakan tertua, karena kamu sudah kembali, kamu tidak bisa pergi. Saya pikir kamu seharusnya tidak berpikir untuk pergi, dan tunggu saja dengan patuh sampai leluhur memanggilmu." Dugu Xiaojing menyipitkan matanya. "Saya sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan." Namun, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Su Tianlong, apalagi paman ketiganya Dugu Sanseng. Memikirkan hal ini, Dugu Xiaojing juga tahu bahwa tidak ada gunanya menerobos masuk dengan paksa. Dia hanya bisa mendengus dan mundur ke halaman lagi. Dugu Sanseng tertawa dan berkata di belakang Dugu Xiaojing, "Jangan khawatir, keponakanku yang hebat, leluhur akan menemuimu paling lambat besok. Saat itu, kamu dan leluhur akan berlatih bersama, dan manfaatnya tidak akan ada habisnya, hahaha." Dengan ini pada saat yang sama, di sisi lain, Ye Chong, Xiao Qi, Lin Sueyan dan yang lainnya baru saja kembali ke rumah Lin Sueyan ketika mereka menerima 3 undangan sekaligus. Satu surat dari keluarga Dugu,
satu surat lagi dari keluarga Nangong, dan surat ketiga dari kuil Leiming. Benar saja, seperti yang dikatakan Xia Binghai saat itu, Ye Chong adalah pemegang token merah. 3 kekuatan utama di kota Blackwater semuanya akan bersaing untuk Ye Chong. Xiao Qi bertanya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ingin pergi? Tentu saja kita ingin pergi, Ye Chong berkata sambil tersenyum. Lalu kemana harus pergi dulu? Xia Binghai bertanya. Ye Chong menerima undangan dari keluarga Dugu dan berkata sambil tersenyum, karena kita memiliki nasib tertentu dengan keluarga Dugu, tentu saja kita harus pergi ke keluarga Dugu terlebih dahulu. Xiao Qi mendengus, aku khawatir aku tidak terburu-buru menemui Suster Xiao Jing. Ye Chong tersipu dan berkata, tentu saja itu tidak terlalu dangkal, lagi pula, di antara 3 kekuatan besar, keluarga Dugu cukup istimewa dan bisa menjadi sekutu kita. Karena di seluruh kota Blackwater, keluarga Dugu reputasinya lebih baik dari 2 lainnya, dan dari beberapa sudut pandang, tidak terlalu sesat. Ye Chong merasa bahwa hanya keluarga Dugu yang bisa menjadi sekutu Ye Chong. Ye Chong pasti akan menjadi musuh kuil Leiming dan menyelamatkan Zhu Jiayin di kota Blackwater. Oleh karena itu, sebelum bertemu musuh, tetap perlu berkomunikasi dengan calon sekutu terlebih dahulu. Oleh karena itu, orang pertama yang ingin ditemui Ye Chong tentu saja adalah keluarga Dugu. Adapun kuil Leiming dan keluarga Nangong, mari kita kesampingkan. Tujuan pertemuan kedua kekuatan ini hanya untuk menyelidiki urusan Zhu Jiayin. Setelah kesepakatan dibuat, keesokan paginya, Ye Chong datang ke rumah keluarga Dugu sesuai kesepakatan. Awalnya, Ye Chong tidak ingin membawa orang lain ke sini. Karena dia tidak tahu apakah berbahaya untuk bergerak maju kali ini. Namun, dia benar-benar tidak tahan dengan desakan Xiao Qi, jadi dia harus membawa Xiao Qi bersamanya. Ada orang yang menunggu lama di pintu masuk rumah keluarga Dugu. Ketika para tamu keluarga Dugu melihat Ye Chong datang, mereka segera pergi menyambut mereka, lalu mengundang Ye Chong dan Xiao Qi ke halaman. Meski keluarga Dugu besar dan mewah, ia hanya bisa dibandingkan dengan kota Heisui. Jika dibandingkan dengan rumah-rumah besar di dunia luar, masih tertinggal jauh. Hanya rumah keluarga Xiao Qi yang jauh lebih besar dari ini. Oleh karena itu, Ye Chong dan Xiao Qi tidak terlalu terkejut dengan rumah keluarga Dugu. Dipimpin oleh punggawa, keduanya terlebih dahulu melewati bagian jembatan batu dan berjalan langsung menuju tengah halaman keluarga Dugu. Bahkan, begitu memasuki gerbang rumah Dugu, mereka bisa melihat bahwa bangunan tertinggi di seluruh halaman adalah menara Dugu yang menjulang tinggi. Sepanjang perjalanan terlihat halaman keluarga Dugu didekorasi dengan indah dan dibersihkan di mana-mana. Sepertinya sesuatu yang baik akan terjadi. Saat memasuki menara Dugu, dekorasi interiornya semakin terlihat megah. Terlebih lagi, dinding dan baloknya semuanya digantung dengan warna merah meriah. Xiao Qi melihat ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah ini untuk menyambut kita? Ye Chong tersenyum, tentu saja tidak. Ini mungkin acara yang membahagiakan bagi leluhur keluarga Dugu. Meskipun kedua murid Dugu keluarga mendengar Ye Chong apa yang dia katakan, tetapi ekspresi mereka tetap tidak berubah, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Setelah itu, kedua orang itu membawa Ye Chong ke ruang konferensi di lantai pertama. Setelah memasuki ruang konferensi, saya menemukan 2 orang parubaya duduk di dalam. Salah satunya adalah Dugu Erbai, dan yang lainnya adalah Dugu Sanseng. Keluarga Dugu saat ini hampir dikuasai oleh 2 orang ini. Dugu Erbai melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pengunjung untuk keluar. Kedua pengunjung itu membungkuk hormat, lalu berjalan keluar dan menutup pintu ruang konferensi. Kemudian, Dugu Erbai mengangguk sedikit ke arah Ye Chong dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu Ye Chong? Ye Chong yang membunuh lebih dari 50 orang di gerbang kota Blackwater?" Ye Chong mengangguk, "Ya, benar." Dugu Erbai tersenyum dan berkata, "Tentu saja, seorang pahlawan dilahirkan dalam diri anak laki-laki, silakan duduk, silakan duduk." Dengan itu, Dugu Erbai secara pribadi mengundang Ye Chong dan Xiao Qi untuk duduk. Setelah semua orang duduk,
Dugu Erbai berkata langsung pada intinya, saya tidak akan bertele-tele, sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Dugu kami. Bagaimana? Siapa di antara mereka yang telah memasuki kota Blackwater tidak ingin bergabung dengan 3 kekuatan besar? Sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar di kota Blackwater, keluarga Dugu berinisiatif mengulurkan ranting zaitun. Siapa yang akan menolak? Oleh karena itu, Dugu Erbai berpikir akan mudah menghadapi Ye Chong. Tanpa diduga, Ye Chong berkata, saya akan memikirkannya ketika saya kembali. Mendengar ini, Dugu Erbai dan Dugu Sanseng tercengang. Wajah Dugu Erbai berubah sedikit dingin. Nak, apa yang kamu katakan? Apakah kamu masih ingin memikirkannya? Tahukah kamu bahwa merupakan kehormatan bagimu untuk bergabung dengan keluarga Dugu kami? Banyak orang memimpikannya. Sekarang saya tawarkan kepada Anda, dan Anda masih ingin mempertimbangkannya. Haha. Apakah Anda sakit jiwa? Dugu Sanseng tidak sopan dalam kata-katanya. Xiao Qi mendengus dan berkata dengan bangga, biar ku beritahu, selain keluarga Dugumu, ada orang lain yang juga memberiku undangan saudara Ye Chong, seperti keluarga Nangong dan Kuil Leiming. Jadi saudara Ye Chong menginginkannya. Tentu saja kamu bisa mempertimbangkan kemana harus masuk. Setelah mendengar ini, Dugu Erbai dan Dugu Sanseng saling berpandangan. Saat Ye Chong ingin menghentikan Xiao Qi, semuanya sudah terlambat. Saat ini, Dugu Erbai mencibir dan berkata, pantas saja kamu begitu populer. Namun, aku tidak akan memberitahumu sekarang. Aku khawatir kamu tidak punya banyak pilihan. Kamu memang sangat kuat, tapi bagi keluarga Dugu saya, Anda bukan apa-apa. Kami bersedia menerima Anda karena Anda masih memiliki potensi dan dapat melatih Anda. Tentu saja, jika Anda tidak bersedia datang, kami tidak akan kehilangan apapun. Namun, jika Anda jangan bergabung dengan kami, tetapi kamu ingin bergabung dengan keluarga Nangong atau kota Guntur, maka kamu adalah musuh kami. Sebaiknya kami membunuhmu sekarang. Makna Dugu Erbai sangat jelas. Pilihlah untuk bergabung dengan keluarga Dugu sekarang, atau mati. Tidak mungkin meninggalkan rumah keluarga Dugu dengan mudah hari ini. Ye Chong ingin menghentikan Xiao Qi mengucapkan kata-kata itu karena dia takut keluarga Dugu akan melakukan hal seperti itu. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Sekarang setelah semuanya terjadi, Ye Chong tidak perlu lagi berhati-hati, tetapi harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, jika keluarga Dugu benar-benar ingin mempertahankannya, akan sangat sulit bagi Ye Chong untuk pergi. Terlebih lagi, masih ada Xiao Qi yang harus dilindungi. Belum lagi yang lain, Dugu Erbai sendiri, dilihat dari penampilannya, seharusnya sudah mencapai level Grandmaster tingkat bumi. Dan Ye Chong hanyalah master setengah langkah, dan tidak mungkin dia bisa menjadi lawannya. Jika memang ada pertarungan, Ye Chong tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dugu Erbai dan Dugu Sanseng jelas melihat ini. Setelah mengatakan ini, mereka duduk di sana dengan percaya diri, seolah-olah mereka telah menangkap Ye Chong. Pada saat ini, seorang pelayan berlari mendekat dan berkata kepada Dugu Erbai dan Dugu Sanseng, Tuan kedua, Tuan ketiga, segala sesuatunya telah dimulai dengan leluhur. Pengurus rumah tangga mengundang Anda untuk datang. Oke, ayo pergi sekarang, Dugu. Erbai mengangguk, lalu, dia tersenyum dan berkata kepada Ye Chong. Kebetulan Anda ada di sini hari ini, tepat pada saat upacara pemagangan leluhur dan wanita tertua kami. Hari ini akan sangat meriah di sini. Kami akan pergi ke tempat leluhur untuk melakukan persiapan. Kami juga akan memberi Anda beberapa saatnya memikirkannya. Kamu bisa menikmatinya sepuasnya. Pertimbangkanlah. Tapi jangan berpikir untuk melarikan diri, karena ini adalah keluarga Dugu dan kamu tidak bisa melarikan diri. Dugu Sanseng juga tersenyum dan berkata, kamu bisa memikirkannya dengan cepat. Mungkin kamu bisa mengikuti upacara pemagangan leluhur kita. Kata setelah itu, Dugu Erbai dan Dugu Sanseng pergi dari sini sambil tersenyum. Xiao Qi menghentakkan kakinya dengan marah, dasar bajingan. Mereka bilang mereka mengundang kita ke sini, tapi nyatanya mereka siap melawan kita. Mereka juga bilang keluarga Dugu adalah orang baik, tapi aku tidak melihat betapa baiknya mereka.
Ye Chong tersenyum pahit dan berpikir pada dirinya sendiri, bukankah itu semua karena kamu pamer? Saat keduanya berbicara, orang lain masuk. Dia adalah seorang pria parubaya yang terlihat lembut dan anggun. Itu tidak lain adalah Dugu Yiking, bos dari keluarga Dugu. Setelah Dugu Yiking melihat Ye Chong, dia memberi hormat dengan sangat sopan dan berkata, "Apakah Anda Tuan Ye Chong? Apakah Anda?" Dugu Yiking, Ye Chong telah mendengar Lin Sueyan bercerita banyak tentang Dugu Yiking sebelumnya, dan kemudian melihat temperamen seorang sarjana seperti Dugu Yiking. Saya langsung memikirkannya. "Iya, ini aku." Dugu Yiking mengangguk. Tuan Ye pasti sudah mendengar tentang urusan keluarga kita. Apakah ini perekrutan? Murid oleh leluhur? Ye Chong bertanya dengan sadar. Dugu Yiking tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Ye, tidak perlu mengatakannya secara tidak jelas. Nenek moyang keluarga Dugu kami ingin berlatih kultivasi ganda dengan putri saya. Tentu saja, saya tidak akan menyetujui hal yang memalukan seperti itu. Jadi..." Ye Chong bertanya. Dugu Yiking berkata, "Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk membunuh leluhur." "Kekuatan Anda?" Xiao Qi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam kesan semua orang, Dugu Yiking hanyalah seorang sarjana yang tidak memiliki kultivasi sama sekali. Bahkan jika ada 1000 orang seperti dia digabungkan, mereka tidak bisa menjadi lawan dari Dugu Daode, nenek moyang keluarga Dugu. Menghadapi keraguan Xiao Qi, Dugu Yiking hanya tersenyum. Ye Chong tidak berbicara, dia menunggu kata-kata Dugu Yiking selanjutnya. Dugu Yiking pasti ingin menanyakan sesuatu padanya, jika tidak, dia tidak akan datang ke sini untuk memberitahunya hal ini. "Benar saja," Dugu Yiking melanjutkan, "saya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Dugu Daode, tetapi tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, saya pasti akan mati. Jadi saya di sini dan meminta Tuan Ye membantu saya." "Apa urusannya?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dugu Yiking berhenti sejenak dan melanjutkan. "Tuan Ye sangat cakap, dan saya tahu bahwa hubungan antara Tuan Ye dan Lin Sueyan juga luar biasa. Jadi saya ingin meminta Tuan Ye untuk merawat putri saya dengan baik untuk saya. Sebenarnya, setelah dipikir-pikir, Tuan Ye adalah satu-satunya orang yang bisa membiarkan saya mempercayakan putri saya kepada saya. Jika Tuan Ye tidak muncul, saya benar-benar tidak akan bisa membuat tekad ini dan mati bersama dengan Dugu Dede. Setelah saya mati, dia akan menjadi sebagai kepala generasi baru keluarga Dugu. Saya berharap Tuan Ye dapat membantu putri saya." Ye Chong tersenyum pahit dan menjawab, "Anda pikir saya dapat membantu putri Anda? Menganggapku terlalu tinggi. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Baru saja, Dugu Erbai dan Dugu Sanseng mengancamku. Dan dengan mereka di sini, apakah menurutmu putrimu bisa menjadi kepala keluarga?" kata Dugu Yiking. "Tuan Ye dapat yakin tentang dua orang ini. Saya akan membunuh mereka berdua sebelum saya berurusan dengan Dugu Daode." "Hanya kamu?" Wajah Xiao Qi kembali dipenuhi keraguan. "Terserah saya," kata Dugu Yiking dengan sungguh-sungguh. Ye Chong menambahkan, "Namun, meskipun semua yang Anda katakan menjadi kenyataan, dengan kekuatan saya mungkin tidak dapat melindungi keluarga Dugu. Keluarga Nangong dan Kuil Leiming di kota Blackwater mungkin memanfaatkannya. Sebenarnya keluarga Dugu kami masih memiliki latar belakang tertentu. Saya sudah mengatur segalanya. Saya hanya berharap Tuan Ye dapat terus melakukan urusannya sendiri dan membuat kota Heisui semakin kacau," kata Dugu Yiking. Ye Chong tercengang. Dugu Yiking tersenyum dan berkata, "Saya kira kekacauan saat ini di kota Blackwater semua disebabkan oleh Lin Sueyan, dan Tuan Ye baru-baru ini bertengkar sengit dengan Lin Sueyan, jadi tujuan Tuan Ye tidak sulit untuk diketahui." Ye Chong melihatnya dengan hati-hati. Dugu Yiking ini, sampai sekarang, Ye Chong merasa Dugu Yiking ini tidak sesederhana itu. Dugu Yiking melanjutkan, "Kota Heisui berada dalam kekacauan, dan keluarga Nangong serta Kuil Leiming tidak punya waktu untuk mengurus keluarga Dugu saya. Selama Tuan Ye tidak melakukan apapun terhadap keluarga Dugu, Tuan Ye akan menghancurkan keluarga Nangong dan Kuil Leiming saat itu. Yang terbaik, jika tujuan Anda tidak tercapai, setelah sekian lama kekacauan pasar,
Keluarga Dugu kami juga telah mengambil kesempatan untuk mendapatkan pijakan yang kokoh. Dan kami tidak akan takut lagi dari keluarga Nangong dan Kuil Leiming. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dugu Yiking, Ye Chong tidak bisa tidak yakin. Dia sekarang tahu bahwa Dugu Yiking jelas bukan orang yang pengecut di mata orang, bersambung.